Di saat ini kan lagu cinta untuk Tuhan. Ya, kalau sekarang orang lagi semarak nyanyi lagu cinta karena Valentine, tapi kita hari ini mau menyanyikan lagu cinta kita untuk Tuhan. Di saat ini aku menyanyi lagu pujian, katakan ku cinta kau. Aku
sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan. Haleluya, Engkau ada di tempat ini Tuhan. Maka jiwa kami memuji Engkau Tuhan. Jiwa kami meninggikan Engkau ya Allah. Sungguh besar Kau Allah kami. Haleluya Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. 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 Sungguh besar Kau Allahku. Amen. Votum dan salam. Sobat, mari kita berdoa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan rahmat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai engkau. Amin. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutilah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Yuni. Baik, Bapak Ibu, mari bersama-sama kita satu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik dan setia menjaga kami sampai dengan kami bersyukur karena Tuhan terus mengaruniakan iman dan kekuatan bagi kami dalam melewati berbagai macam pergumulan masing-masing. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan ibadah sekolah minggu yang bisa berjalan pada minggu yang lalu. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan setiap hamba-Mu. Kami juga bersyukur pemulihan yang Tuhan terus kerjakan bagi setiap anak-anak, untuk Pak Nus, untuk Si, untuk Bang Sihol, untuk setiap anggota keluarga GMI Immanuel dalam pemulihan yang mereka boleh nikmati sampai dengan hari ini. Biarlah Engkau terus menjamah dan memulihkan, menyembuhkan semua yang sakit. Kami berdoa menyerahkan Ibu Mondang sekeluarga juga dalam pemulihan. Biarlah Engkau juga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan, khususnya bagi pelayanan kesehatan masyarakat. Kiranya Tuhan menolong beri kesehatan kami beserta dengan semua jajaran yang ada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan dan hikmat dalam menjalankan setiap tanggung jawab yang mereka kerjakan saat ini. Biarlah juga Tuhan tolong supaya semua yang harus diambil sebagai keputusan-keputusan penting khususnya dalam menangani COVID-19 ini boleh diambil, diputuskan dengan baik. Kami berdoa secara khusus untuk rumah sakit Kristen yang ada di daerah maupun di pusat. Biarlah juga Tuhan Engkau menolong dan memberkati, sehingga melalui rumah sakit Kristen ini dapat menjadi tempat berteduh dan menjadi berkat dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kiranya melalui pelayanan yang diberikan, rumah sakit ini dapat menjadi wadah untuk menjangkau semakin banyak jiwa kepada Kristus dan semakin banyak orang merasakan kasih Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh gereja Tuhan di Indonesia, khususnya para gembala, para hamba Tuhan, konselor profesional maupun konselor awam. Kiranya Tuhan Engkau menolong dan memberkati pelayanan setiap hamba-hamba-Mu, sehingga kasih dan penghiburan Tuhan Yesus dapat dirasakan oleh setiap orang yang dilayani, sehingga iman mereka kepada Kristus semakin diteguhkan dan dikuatkan, khususnya dalam menghadapi berbagai macam persoalan di tengah masa pandemi. Kami juga berdoa bagi pelayanan misi, khususnya pelayanan misi yang dilakukan di daerah atau negara-negara yang masih tertutup terhadap Injil dan sulit dijangkau. Kiranya Tuhan Engkau menolong, memberkati, dan melindungi para misionaris beserta seluruh keluarga mereka, agar mereka tetap kuat dan melayani Tuhan dengan penuh kesetiaan dan sukacita. Kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Berkatilah setiap orang yang sedang dilayani saat ini, agar mereka semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat GMII di seluruh Indonesia, khususnya GMI Immanuel Jakarta. Kiranya Tuhan terus menyatakan kehadiran-Mu bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kiranya kami semakin rindu untuk mencari Tuhan dan mengutamakan Engkau dalam segala segi kehidupan kami. Tolonglah Bapak Gembala, para majelis, dan pengurus komisi,
dan juga semua hamba-Mu yang melayani di gereja ini dalam memikirkan kelanjutan pelayanan gereja selama 1 tahun ke depan, agar kami dapat menggumulkan serta mengerjakannya dengan baik. Tolonglah setiap anggota tim ibadah online, baik ibadah umum maupun sekolah minggu, agar kami terus dapat melayani Tuhan dengan setia dan sukacita. Dan kiranya Tuhan memberkati, melindungi setiap orang tua kami, Inang Sianipar, Oma Yopi, Oma Nainggolan, Opung Manurung. Kami berdoa menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di usia senja ini mereka semakin merasakan perlindungan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera dan berkat daripada Tuhan. Berkati juga kesehatan setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami teringat untuk setiap jemaat yang mungkin hari ini tidak bisa bergabung dalam ibadah hari ini, dalam segala kondisi pergumulan yang mereka hadapi, Engkau yang lebih mengenal dan mengetahui, biarlah Engkau juga boleh menyatakan kehadiran-Mu bagi mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang mengalami pergumulan, Tuhan tolong berikan kekuatan dan jalan keluar. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, kita akan sama-sama membaca Mazmur 50 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita akan baca bersama-sama ya, tapi di rumah, maksudnya dalam keadaan mute, tapi kita bacakan dengan bersuara. Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku, berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Amin. Baik, kita akan sama-sama memuji Tuhan. Allah kita, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Allah kita, pencipta langit dan bumi ini, Allah yang ajaib, Allah hakim di atas segala hakim, raja di atas segala raja. Dialah Allah kita. Allah yang berkuasa itu pun hadir di sini bersama-sama dengan kita, menyertai kita dan akan memberikan sukacita, damai sejahtera, kekuatan kepada kita semua. Oleh sebab itu mari kita bersukacita, kita naikkan lagu ini dengan keyakinan kita, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Allah di sini, Allah di sini, Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup. Dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Katakan Allah di hati. Allah di hati. Amin. Sepasti udara segar
seperti udara segar yang kuhirup. Dia seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Dia seperti fajar yang merekah setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku, dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Amin. Sukacita? Amin. Allah kita di sini. Kita terus memuji Tuhan. Dialah Allah penebus kita. Dialah Allah yang berkuasa. Dialah Allah yang menyembuhkan sakit kita, mengangkat derita kita. Mari kita angkat pujian kita, hati yang bersorak-sorai dan bersuka cita. Ku tahu Dia penebusku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, kan sakitku. Ku yakin, yakin, ku yakin. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Oh, amin. Dia penebus kita, Dia penyembuh kita, Dia penolong kita. Ku tahu Dia penebusku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, katakan, ku yakin. Amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Amin. Ku angkat panji, oh Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, amin. Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Oh, Dia penebusku, Dia penebusku, amin. Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Oh, amin. Sama-sama katakan amin. Amin. Amin, amin, amin. Dia penebus kita. Puji Tuhan, Dia Allah yang menyembuhkan kita, yang menolong kita, yang memelihara kita, yang menjaga kita, yang menyertai kita. Dia segala-galanya dalam hidup kita. Apalah kita ini tanpa Tuhan, benar? Walaupun kita ada orang yang mendampingi kita, ada orang yang wujudnya mungkin bisa melindungi kita, tetapi Allah itu
lebih dari segalanya yang kita butuhkan. Puji Tuhan kita menjadi anak-anaknya. Puji Tuhan kita punya Bapa seperti Dia. Puji Tuhan kita punya Allah seperti Dia, pencipta alam semesta ini. Oleh sebab itu mari kita angkat hati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, aku mau menyembah Engkau Tuhan. Aku mau lebih dalam lagi menyembah Engkau Tuhan. Aku mau mengangkat hatiku. Aku mau mengangkat pujianku. Amin. Besar setiamu, katakan itu, nyata di sepanjang hidup. Benar Tuhan, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Dia, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, amin, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
hadir di tengah kami. Engkau membawa damai-Mu, Engkau membawa kasih-Mu. Saat ini hati kami sudah siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Silakan Pak Pendeta Silvanus. Unmute, Pak. Di unmute Pak. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami terus mengucap syukur, tak putus-putusnya, mengangkat hati, dan berterima kasih kepada Tuhan, bahwa di dalam keadaan yang sulit, Tuhan tidak pernah mengalami kesulitan untuk menolong kami. Tuhan tetap adalah Allah di atas segala sesuatu yang sungguh menyertai dan memberkati kami dengan cara Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu dan kami mohon Tuhanlah yang akan memberikan kami pencerahan. Tuhan lebih tahu apa yang kami butuh dari diri kami sendiri. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semua. Apa kabar? Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Amin. Baik, secara nasional firman Tuhan untuk kita hari ini dari Persekutuan Gereja Indonesia terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan,
Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambar Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sampai sekian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan, lalu melakukan dalam kehidupan setiap hari. Lalu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Tema firman Tuhan hari ini adalah lintasan mengubah gereja menjadi terang. Kalau kita menjelaskan tema ini supaya dapat lebih dipahami, dapat kita rangkaikan dalam kalimat yang lain, itu adalah bagaimana jalan atau bagaimana cara gereja itu bisa menjadi terang. Dengan gereja menjadi terang di tengah dunia, maka Injil Yesus Kristus juga akan terang dan dapat diterima atau didengar secara jelas di tengah dunia ini. Kalau kita mau rangkaikan lagi lebih mikro atau lebih kecil, yaitu bagaimana kehidupan orang percaya, bagaimana kehidupan kita orang Kristen. Karena gereja dalam pengertian Alkitab bukanlah bangunan, bukanlah hanya lembaga, tetapi gereja sesungguhnya adalah hidup kita. Gereja sesungguhnya adalah diri kita orang percaya. Gereja sesungguhnya adalah ibu-ibu rumah tangga, para pembantu, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita adalah gereja, karena Alkitab mengatakan tubuh kita adalah bait roh, tempat Allah berdiam. Nah, jadi bagaimana gereja itu bisa menjadi terang? Artinya bagaimana hidup kita itu bisa dapat dilihat. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Inilah esensinya betapa berbedanya kekristenan dengan agama lain. Kalau agama lain itu ada semacam jarak, ada space, jarak antara Allah, Tuhan, dan manusia. Dan manusia berupaya untuk mencapai Tuhan, manusia berusaha untuk menggapai Tuhan dengan caranya, dengan upayanya, yaitu dengan melakukan semacam ritual-ritual tertentu untuk mencapai Tuhan. Jadi mereka membangun jembatan. Jadi jembatan mereka bangun yaitu dengan perbuatan baik, dengan melakukan hal-hal yang bersifat sosial, supaya dia bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan. Tetapi sesungguhnya bagi kekristenan, Allah bersatu dengan kita, kita menyatu dengan Tuhan. Firman tinggal dalam kita, kita tinggal dalam Tuhan. Dan firman Allah berkata bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi dengarkan baik-baik jemaat,
bahwa kita adalah gereja itu. Kita adalah gereja itu. Nah, tema kita hari ini adalah bagaimana gereja itu bisa menjadi terang atau bisa menjadi jelas dibaca oleh dunia. Dari firman Tuhan ini ada beberapa nasihat. Makasih Bu Yuni. Minum dulu. Itulah kalau punya istri yang peka. Waduh, mantap kali. Jadi lupa, gara-gara COVID juga ini. Tapi ada catatan. Ya, jadi bagaimana gereja itu bisa menjadi terang artinya dapat dibaca, dapat dilihat. Ya, dilihat. Nah, itulah tema kita hari ini. Oleh karena itu ada 4 nasihat. Secara singkat saja, selalu ada poin yang perlu kita ingat. Bagaimana agar gereja, jadi Bapak Ibu tolong diingat kalau ketika saya menyebut gereja itu, kita bisa berpikir saja, oh iya gereja berarti kita jemaat. Gereja itu bukan bangunan. Bangunan itu adalah tempat gereja berkumpul. Jadi kita harus membangun pengertian gitu. Ya. Kita lewat di jalan gereja Protestan atau gereja HKBP, Gereja Kristen Jawa, itu yang ada di Rawamangun. Kita lihat gedungnya. Jadi ditulis gedung itu gedung gereja, artinya di gedung itu adalah tempat gereja berkumpul. Ya. Artinya tempat orang percaya bertemu. Gereja adalah tempat, gedung itu adalah tempat gereja berkumpul. Nah, jadi kalau ketika kita harus membiasakan diri, kalau kita bicara gereja itulah hidup kita. Nah, bagaimana bisa menjadi terang? Bagaimana hidup kita bisa berkilau, menjadi terang, sehingga dapat dilihat. Nasihat yang pertama dari firman Tuhan kita hari ini adalah gereja dalam pengertian lembaga, gereja dalam pengertian personal, gereja dalam pengertian komunitas, kita harus menjaga kemurnian firman Tuhan. Kita perhatikan ayat yang pertama. Ayat 2, bukan. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Gereja mau bersinar, gereja mau terang, ia harus menjaga kemurnian firman Tuhan. Gereja mau terang, gereja mau bersinar, dia harus menyatakan kebenaran. Nah, Bapak Ibu, kebenaran apa yang dimaksudkan dalam konteks Rasul Paulus kala itu, saat itu, yang dimaksud dengan kebenaran yang harus dinyatakan ialah bahwa Injil keselamatan Yesus Kristus itu adalah 100% jalan kebenaran. Ya, Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Yesus Kristus itu adalah Allah. Ia juga adalah manusia, dan jalan keselamatan menuju surga hanya melalui Dia. Memang jemaat kala itu mempunyai problem. Ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa percaya Yesus saja tidak cukup. Kita harus melakukan lagi ritual-ritual agama Yahudi
yang lain. Misalnya harus sunat, harus melakukan ini, melakukan itu. Itu konteks waktu itu. Pada waktu itu juga kebudayaan Yunani sangat kuat, filsafat Yunani sangat kuat, mempengaruhi Eropa kala itu, mempengaruhi dunia pada waktu itu. Salah satu filsafat Yunani yang namanya Gnosticism. Filsafat Yunani ini mengatakan bahwa yang transenden atau yang tidak terbatas, yang dimaksudkan itu adalah kekuatan yang tidak terbatas, yang transenden, yang dimaksudkan itu adalah Allah, itu tidak mungkin turun dan menjadi materi. Tidak mungkin menjadi materi. Oleh karena itu, filsafat Yunani Gnosticism itu tidak percaya kalau Allah itu menjadi manusia dalam pandangan Kristen, ya, karena paham kita orang Kristen gereja bahwa Allah yang transenden, Allah yang tak terbatas, Allah yang tak dapat terselami itu menjadi imanen, menjadi terbatas, menjadi manusia. Jadi manusia itu adalah Yesus Kristus dan itu adalah paham pegangan jemaat kala itu. Oleh karena itu kalau menolak kebenaran Allah menjadi manusia dalam Kristus Yesus, itulah antikristus. Ya. Jadi Allah tidak mungkin menjadi manusia, itu adalah antikristus dan antikristus itu sudah ada dulu-dulu. Udah dari dulu abad pertama. Yesus waktu mau dikandung dalam kandungan Maria pun itu kan dia ditolak, itu artinya anti. Nah, jadi kalau sekarang orang bilang bahwa hati-hati dengan virus corona itu adalah serangan antikristus, hati-hati dengan vaksin adalah juga semacam gerakan antikristus, ada segala macam di dalamnya. Saya rasa kita jangan dibodohin, ya. Kalau bicara antikristus sudah sejak dulu dan antikristus juga sekarang sudah ada dalam pengertian melawan dan menolak kekristenan, menolak Allah menjadi manusia, ya. Menolak Allah menjadi manusia itu antikristus. Dan itu besar sekali di Indonesia. Ya. Nah, jadi itu adalah konteks kala itu. Makanya Paulus bilang kami menyatakan kebenaran. Kami menyatakan Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan dan tidak bisa ditawar-tawar. Itu adalah jantung kekristenan. Nah, itu paham-paham yang berkembang waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus berhati-hati bahwa di dalam kekristenan pun terjadi semacam pembelokan kebenaran. Ada paham yang mengatakan bahwa Kristus itu ada di mana-mana. Kita bisa temukan dia di segala agama di dunia ini. Itu yang disebut paham universalisme. Nah, hati-hati sekali. Jadi kalau gereja mau terang, gereja mau bercahaya, mari kita belajar dan melihat apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Kita harus menyatakan kemurnian firman Allah. Apa itu? Yesus Kristus adalah Allah. Yesus Kristus adalah manusia sejati. Yesus Kristus mati dan bangkit. Ia adalah jalan keselamatan dan hidup. Ia adalah jalan untuk menuju surga yang baka. Dan ini adalah kebenaran yang tidak bisa ditawar di dalam kekristenan. Jadi kalau bicara ada yang dibilang apa itu? NKRI harga mati. Yesus Kristus jauh lebih tinggi daripada itu. Ya.
Dia Allah, dia adalah Tuhan, dia jalan keselamatan. Itu yang pertama, kalau gereja mau bercahaya, gereja mau berkilau, dia harus menjaga kemurnian firman Tuhan. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan di seluruh dunia, kita bisa melihat dalam sejarah gereja, gereja lokal di satu negara, di satu tempat, bisa saja mati. Terbukti Eropa yang menjadi pusat kegerakan misi dan penginjilan sekarang melorot. Saya kalau ada waktu, saya mulai belajar untuk mencari, men-search di negara-negara Eropa. Bisa semua lewat Google. Kita bisa cari, misalnya di negara ini, kekristenannya, peta kekristenannya berapa persen. Lalu kita melihat sejarah kekristenannya dulu. Waduh, luar biasa. Ada yang masih bertahan, tapi ada yang sudah luar biasa ambruk. Artinya gereja secara lokal itu bisa mengalami kematian. Karena apa? Tidak menjaga kemurnian firman Tuhan. Filsafat akal budi manusia yang menjadi ratu. Pada zaman Enlightenment, pencerahan di Perancis abad pertengahan mempengaruhi dunia luar biasa, di mana yang berhak menentukan kebenaran bukan Alkitab, tetapi akal budi manusia lah yang berhak untuk menentukan kebenaran. Gereja secara lokal bisa mati, tapi secara universal Tuhan jaga dan pelihara. Jadi, mari hidup kita supaya kita mau bercahaya, berkilau, menjadi terang, dapat dilihat oleh dunia. Mari kita menjaga kemurnian firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, gereja dalam pelayanannya itu dia harus mengerti situasi di dalam pelayanannya. Bahwa di dalam pelayanan gereja, dia harus berhadapan dengan tantangan. Kemungkinan dia akan berhadapan dengan orang-orang atau kelompok-kelompok yang menyerang. Kelompok-kelompok yang menolak kekristenan. Kelompok-kelompok yang memfitnah, menolak, bahkan menyerang gereja itu sendiri. Perhatikan ayat yang ketiga. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, gereja harus mewaspadai bahwa di dalam pelayanannya di tengah dunia ini, kita dalam kehidupan kita yang adalah gereja, dalam kehidupan setiap hari, kita bisa bertemu dengan tetangga kita bisa bertemu dengan orang di tempat pekerjaan kita bisa bertemu dengan siapa saja yang menolak kekristenan, bahkan menghina kekristenan. Saudara lihat di YouTube, berapa banyak kekristenan dihina. Ya, saya lihat video dari siapa itu? Yahya Waloni, yang tadinya dia orang Sulawesi Utara, katanya mantan pendeta, tetapi ternyata setelah diselidiki dia banyak bohongnya. Ya. Sekarang jadi ustadz. Apa lihat mulutnya itu? Kotor, jorok. Yang mengatakan mulutnya jorok adalah orang-orang muslim sendiri. Apa yang dia bilang tentang kekristenan? Injil itu palsu, jangan percaya itu. Wah, kotor sekali. Nah, kita, Bapak Ibu, bagaimana sikap kita? Perhatikan kata Rasul Paulus. Bahwa kita akan bertemu dengan apa? Ada orang-orang yang tidak percaya tentang Injil. Kenapa? Mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Artinya apa? Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang menghina Yesus.
kita bertemu dalam pelayanan, kita bertemu dengan orang yang menolak Injil, bahkan menghina, memfitnah. Tapi Paulus berkata, nggak apa-apa, itu memang mereka yang adalah orang-orang yang memang tidak percaya karena pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Bagaimana sikap kita? Ya kita santai saja. Kita nggak usah, waduh ini orang kok bla bla bla. Orang ini kok begini. Kita nggak usah melabel, membuat stigma kepada orang-orang seperti itu. Karena memang demikian. Alkitab mengatakan, ya pikiran mereka memang buta. Bagaimana orang buta? Orang buta tidak bisa melihat. Karena dia tidak bisa melihat, maka dia tidak punya wawasan. Karena tidak punya wawasan, maka ngomongnya ngelantur. Kan begitu. Tidak bisa melihat, karena tidak bisa melihat, maka dia miskin pengetahuan. Karena miskin pengetahuan, maka tidak punya banyak perbendaharaan dalam bercakap-cakap dan berbicara. Jadi kita bisa tahu orang yang sudah buta secara rohani dan orang yang tidak punya pengetahuan ngomongnya pas-pasan. Tidak ada lagi bobot atau muatan-muatan yang bagus. Yang adanya ya isinya seperti yang di sampah, kayak sampah begitu. Tidak ada gunanya sama sekali. Nah, itulah tantangan bagi kita gereja. Tantangan bagi kita orang percaya. Lalu yang ketiga, agar kita bisa bercahaya, agar kita bisa berkilau, gereja bisa terus berkilau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada cara lain bahwa kita harus memberitakan Yesus Kristus. Lihat ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu. Karena kehendak Yesus. Ini penting. Saudara, kalau mau dengar khotbah, tinggal buka di YouTube, ribuan khotbah. Tapi dengar baik-baik. Kalau diseleksi, maka ada juga khotbah-khotbah yang tidak berpusatkan Kristus. Dalam khotbah mereka ada nama Yesus, tapi Yesus bukan yang ditinggikan. Ada filsafat, ada psikologi. Psikologi yang saya maksudkan adalah psikologi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ada pendeta yang tidak lagi memberitakan Injil tetapi bersikap seperti motivator. Motivator menyampaikan dan mendorong kalimat-kalimat yang bagus sekali. Tetapi tidak disertai dengan peninggian firman Allah dan Yesus Kristus. Gereja kita harus mengutamakan Kristus. Dia harus lebih tinggi dari segala paham-paham yang lain. Dia harus yang lebih utama. Ketika ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu sosial, ilmu jiwa tidak mampu untuk memberikan kekenyangan dalam jiwa manusia, maka Yesus Kristus bisa. Amin. Ketika sains, ketika ilmu-ilmu yang lain tidak mampu untuk menjawab problem manusia, maka Yesus Kristus bisa. Itu yang harus kita pegang. Karena dia telah membuktikan di dalam sejarah pelayanannya. Dia bisa membangkitkan orang mati. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dia bisa memberikan nasihat dan kekuatan dan semangat
bagi orang-orang yang lelah dan letih dan lesu. Kristus mampu melakukan segala sesuatu dalam hidup manusia melampaui ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Kristus dapat melakukan segala-galanya. Oleh karena itu, di mimbar-mimbar gereja dalam kesaksian orang percaya, Kristus sebagai Tuhan itu harus ditinggikan. Harus di atas segala-galanya. Bapak Ibu sekalian, ini berita yang sangat penting. Kristus menjadi pusat pemberitaan, Kristus menjadi pusat kehidupan, Kristus adalah pusat pemikiran hidup kita. Orientasi hidup kita adalah di dalam Kristus. Banyak gereja disoriented. Banyak orang percaya mengalami disoriented terhadap Kristus. Mari kita kuat di dalam pemberitaan, di dalam kesaksian, di dalam tutur kata bahwa Kristus itu segalanya. Kemudian poin yang terakhir, dalam menjadi terang untuk berkilau, kita percaya bahwa semua itu juga adalah anugerah Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Perhatikan ayat yang terakhir. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya mau bilang begini, saya belajar untuk tidak lagi menggunakan ada istilah-istilah begini. Wow, ini hamba Tuhan besar. Wow, ini hamba Tuhan hebat. Wow, ini dia sungguh luar biasa. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, maka sebenarnya tidak ada orang yang luar biasa. Tidak ada satupun pendeta yang hebat dan besar. Manusia saja yang membesar-besarkan jasa, karena manusia menilai dan melihat seseorang dari prestasi. Tidak ada yang, menurut saya tidak ada hamba Tuhan yang besar dan tidak ada hamba Tuhan yang kecil. Karena kita semua adalah hamba. Perhatikan yang tadi ayat sebelumnya, ayat 5 itu Paulus berkata, dan diri kami sebagai hambamu. Perhatikan baik-baik, penundukan diri Paulus terhadap jemaat luar biasa. Di dalam konteks pelayanan, memberikan makanan rohani kepada jemaat, Paulus berkata, aku ini hambamu. Dalam konteks hari-hari, ya saya, Ibu Yuni, Ibu Nasi, dan semua teman-teman yang lain yang terus memberikan pelayanan, kami ini adalah hamba-hamba dari hamba-hamba yang melayani jemaat. Itu artinya apa? Ya kita rendah, bukan? Kita merendahkan diri untuk menjadi hamba Yesus, ya memang demikian. Ya, kalau bahasa lebih jelas, saya ini hambanya Ibu Riris, karena saya kasih dia makan rohani, dan kami semua adalah hamba daripada semua jemaat. Perhatikan itu kalimat Paulus. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Beda kan? Gitu. Kami melayani jemaat, Paulus melayani jemaat. Tuhan kami adalah Yesus Kristus. Nah, kita fokus ke ayat 6. Kita bersyukur bahwa Allah menaruh dan menghidupkan terang di dalam hati kita yang gelap. Dan oleh karena penerangan itulah, perhatikan, ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita bersyukur karena hati kita yang gelap karena dosa, Tuhan menghidupkan terangnya di dalam hati kita.
Dan penerangan itulah yang membawa kita secara intelektual untuk mengerti tentang Tuhan. Dan dari terang itu juga yang menolong kita untuk dapat melayani, menjelaskan tentang Tuhan. Oleh karena itu tadi saya udah bilang bahwa atas dasar pengertian ini maka tidak ada yang namanya hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang hebat, tidak ada. Karena apa? Ketika mereka mampu untuk melayani itu karena penerangan dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang menyebabkan mereka dapat melayani begitu, sehingga banyak orang yang menjadi percaya, itu pun juga karena Tuhan. Oleh karena itulah, janganlah seorang pun yang memegahkan diri. Oleh karena itu saya paling tidak suka kalau kita sangat menyanjung-nyanjung dan meninggi-ninggikan misionaris dari luar negeri, lalu kita tinggi-tinggikan dia. Lalu kita tidak memberikan perhatian kepada penginjil dan misionaris kita dalam negeri yang ada di Kalimantan Barat sana, yang minum air coklat, yang ada di Pulau Sabu, panas-panas, kering, semua sama. Semua sama. Makanya di gereja dengan sama-sama pendeta saya bilang kita berhati-hati karena kita suka membesar-besarkan sesuatu yang tidak perlu dibesarkan. Karena Tuhannya yang sudah besar. Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah 4 nasihat dari firman Tuhan ini agar kita menjadi terang, bagaimana lintasan, bagaimana gereja menjadi terang. Ya, pertama menjaga kemurnian firman Tuhan. Yang kedua mengerti tantangan bahwa ada orang yang juga pasti akan menghina dan menyerang kekristenan. Kita tidak perlu menghakimi karena memang begitulah. Demikian adanya. Lalu yang ketiga, kita tetap dalam pemberitaan dan kesaksian hidup kita, Kristus lebih ditinggikan. Dan yang terakhir, kita bersyukur karena Tuhanlah yang menaruh terang itu dalam diri kita, sehingga kita dapat mengerti tentang Tuhan Allah. Kita memperoleh pengetahuan tentang Tuhan, mengerti tentang Allah, mengerti tentang kehidupan, mengerti tentang jalan keselamatan. Semua itu pemberian Tuhan. Oleh karenanya kita tidak boleh memegahkan diri. Tidak ada hamba Tuhan yang besar. Tidak ada hamba Tuhan yang kecil. Karena semua sama di mata Tuhan. Tuhan memberikan kepada setiap kita masing-masing porsi dalam hal melayani. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Dalam nama Yesus kita bersyukur atas firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman Allah hari ini, terus bergema. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bahwa Yesus yang lebih tinggi di atas segala-galanya. Kami merenungkan agar kami berada di jalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan sampai kami berseberangan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus turun ke dunia merendahkan diri, menjadi rendah serendah-rendahnya. Namun kemanusiaan kami membawa kami naik, mencari popularitas dan tinggi dan kedudukan. Padahal Engkau sedang turun untuk datang ke tempat yang rendah. Juga Tuhan, jangan sampai kami berseberangan dengan Tuhan. Tuhan telah memilih jalan penderitaan, jalan Via Dolorosa yang berbatu-batu, dalam kehidupan menuju Golgota sampai disalib. Tapi dalam hidup kami berseberangan jalan dengan Tuhan. Kami lebih memilih jalan tol, memilih yang enak, menghindari kesulitan. Padahal Yesus telah memilih jalan itu. Tuhan, jangan sampai kami berpapasan denganmu. Kami mau supaya ada di
belakangmu. Kemana engkau pergi, kemana engkau berjalan, kami ada di belakangmu. Kami takut dan kami khawatir kalau kami tidak ada di jalanmu, bahkan kami berpapasan dengan engkau. Kau memilih jalan Via Dolorosa menderita, tapi kami memilih jalan enak, jalan yang senang, jalan tol. Tuhan tolong kami, supaya kami meninggikan Tuhan. Kami ada di belakang Tuhan, Tuhan Yesus ada di depan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Pak Nus untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan. Kita akan masuk dalam persembahan. Bapak Ibu, mari silakan memberikan persembahan yang dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening gereja seperti yang tertera dalam slide berikut, dan juga kalau mau mengantarkan langsung ke sekretariat silakan. Baik, mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ya Tuhan, terus berbicara kepada kami. Ya Roh Kudus terus membentuk kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah persembahan kami ini Tuhan. Kau memberkati supaya uang-uang ini dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dipakai untuk melayani Tuhan di tengah-tengah gereja GMI Immanuel. Kau berkati seluruh jemaat Bapa yang memberikan maupun yang belum sempat memberikan. Biar berkat Tuhan terus melimpah bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan atau yang akan diberikan. Kita akan menutup ibadah kita. Apapun yang terjadi, mari kita katakan kepada Tuhan, walau badai datang menerpa, aku tetap cinta Engkau Tuhan. Walau apapun yang terjadi, katakan aku tetap mau setia kepada Engkau ya Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita nyatakan lagu ini sebagai ungkapan hati kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan untuk tetap setia kepadanya selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia ya Tuhan, ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau setia, katakan ku tetap setia.
doa berkat, silakan Kak Nus. Kami bersyukur karena Tuhan yang sudah menyertai dan memberkati kami hingga memasuki akhir dari ibadah ini. Kami terus berdoa kepada bangsa dan negara kami, sekali lagi agar Tuhan menolong pemerintah kami dalam proses untuk vaksin yang diberikan kepada rakyat. Kami berdoa hasil survei yang menunjukkan ada 25% orang yang keberatan dengan vaksin. Tapi biarlah ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh negara. Jikalau ada orang Kristen yang berpikir seperti itu, kami mohon agar Tuhan memberikan pencerahan dan penerangan. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang sedang dalam kesulitan, mungkin dalam masalah ekonomi, kemudian juga masalah kesehatan. Ya Tuhan yang berbelas kasihan, kami berharap kepada pertolongan. Tuhan datang dan memberikan mereka kekuatan dan penuhilah segala keperluan hidup mereka. Makasih Tuhan Yesus, kami percaya kepada Engkau Allah kami, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai dan beserta bersama-sama dengan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah segala kebenaran firman Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kita hari ini. Terimalah itu, ukirlah itu dalam hati kita, dan kita diberikan kekuatan untuk melakukannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.